19 orang, baru 11 orang yang bergabung. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanan Bapak Ibu kita yang belum bergabung bisa bergabung nanti. Pertama ada dua agenda kita pada kali ini. Pertama adalah terkait dengan review tugas-tugas, ya. Yang kedua terkait dengan PTK. Ya, pada hari ini itu PTK sudah kita mulai, sudah masuk kepada PTK hari ini dan besok. Dan di dalam itu sudah kita LMS ya, itu sudah muncul, sudah disampaikan kontrak kuliahnya. Silakan Bapak Ibu baca. Sudah baca ya? Nah, kemudian tentunya yang sangat penting sekarang ini tugas-tugas yang belum selesai. Nah, ini memang agak berat kayaknya ini. Sampai hari ini tambahnya baru ya, hanya beberapa. Saya lihat untuk tugas pertama itu masih ada satu orang lagi yang belum. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ada satu orang lagi yang belum. Kemudian untuk tugas 6, 7, 8 itu ada 3 orang lagi yang belum. Tugas 9 4 orang lagi, dan tugas 10 5 orang lagi. Jadi memang perlu disegerakan Bapak Ibu tugas-tugasnya, dan jangan jangan lupa sesuaikan dengan form atau template yang ada ya, yang ada di contoh yang sudah diberikan, dan ikuti. Itu adalah permintaan dari pusat Bapak Ibu, maka Bapak Ibu ikuti itu. Ada juga yang tidak mengikuti, saya lihat ya. Coba sesuaikan dengan itu, dengan template atau contoh yang form-form yang sudah diberikan itu Bapak Ibu. Nah, ada beberapa orang yang belum mengikuti itu ya, karena saya lihat nih waktunya terlalu kasih ya, maka saya tidak kembalikan. Tapi mempengaruhi nilai sekira itu. Bapak Ibu saya minta ya, dan itu dikaitkan dengan RPP yang akan Bapak Ibu lanjutkan nanti, yang akan Bapak Ibu PPL kan. Nah, untuk ini sudah saya upload di kontrak belajar. Kira Bapak Ibu sudah membacanya ya. Jadi dalam hal ini untuk merefleksikan dan melaporkan hasil penelitian tindakan kelas atau PTK, guru juga perlu memahami bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah KTI, sehingga semua hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi karya memiliki nilai ilmiah. Dimana KTI tentu saja ada karakteristik, tata cara, prosedur, pengutipan, dan sistematika penulisannya. Nah, tagihan dalam perangkat pembelajaran dalam kegiatan karya modul penelitian tindakan kelas ini terdiri dari diskusi dan tugas sebanyak 2 buah ya. Artinya Bapak Ibu juga pertama mengisi kolom diskusi. Itu saya sudah upload juga. Silakan Bapak Ibu sampaikan di situ opini Bapak Ibu ya di kolom diskusi. Ada tagihan diskusi di LMS. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tagihan tugas yang harus diupload di LMS ya. Satu adalah membuat proposal PTK, dan yang kedua adalah membuat instrumen. Nah, itu kontrak perkuliahan kita. Dan masuk kita pada yang pertama.
yang tugas hari ini, ya, tagihan hari ini membuat proposal yang formatnya sudah disampaikan di LMS, ya. Mulai dari identitasnya, identitas mahasiswa, bidang studi, nama LPTK-nya, kemudian berikutnya identifikasi masalah. Nah, apa-apa masalah Bapak Ibu di lapangan, saya kira ini dikaitkan dengan RPP Bapak Ibu, ya, yang sudah dibuat, yang akan di PPL-kan. Cari masalah, apa kira-kira, diidentifikasi masalahnya satu persatu. Nah, kemudian rumusan masalah, termasuk juga nanti rencana tindakan, kira-kira apa tindakannya. Nah, kemudian itu yang akan dilihat, ya, dimulai dari ini dulu, identifikasi masalah. Baru setelah itu Bapak Ibu buatkan proposalnya, mulai dari cover depan. Contoh, meningkatkan minat baca Al-Quran siswa melalui media video pembelajaran pada mata pelajaran PAI, misalkan PAI kelas 5 atau PAI kelas 7, misalkan. Sebutkan lokasinya, SMP negeri sekian. Kemudian kita lihat ciri-ciri dari PTK itu adalah ada masalah, ya. Kemudian kira-kira apa obatnya, ya, apa tindakannya. Masalah, preventif, kuratif, misalkan, ya, apa rencana tindakannya. Kemudian tujuannya apa, dan settingnya atau tempatnya bagaimana. Maka ini yang Bapak Ibu lakukan. Kira itu udah banyak referensi sebagai bahan bacaan Bapak Ibu, ya. Kalaupun agak malas membaca, dengar saja di YouTube juga sudah banyak. Kemudian nanti saya ada beberapa YouTube, nanti saya kirim kepada Bapak Ibu, ya. Bisa sebagai bahan acuan nanti, ya. Kemudian nah, ini formatnya, mulai dari pendahuluan proposal, ya. Kemudian latar belakang masalahnya apa, masalahnya, ya, itu dia bersifat deduktif, ya, dari umum ke khusus. Kemudian setelah itu dari masalah yang Bapak, latar belakang masalah itu juga tergambar sebenarnya identifikasi masalah, tapi secara apa, yang B-nya Bapak Ibu bikin lagi bentuk identifikasi masalahnya. Nah, seperti apa bentuk identifikasi masalahnya, ya. Setelah itu dari masalah yang banyak itu nanti batasi satu saja, atau apa yang akan diambil gitu, batasi masalahnya. Nah, dari batas masalah itu nanti akan dirumuskan masalah. Dalam ini rumus masalah ini berbentuk pertanyaan nanti. Kalau dia ini judulnya adalah meningkatkan minat baca, maka rumus masalahnya nanti bagaimana meningkatkan minat baca Al-Quran siswa melalui media video pembelajaran. Pelajaran PAI kelas 7 misalkan. Nah, ini bentuk rumus masalah. Kemudian tujuan penelitian, itu juga beranjak dari rumus masalah. Bapak ini masalahnya kecil. Termasuk juga manfaat penelitian. Nah, kemudian sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini perlu Bapak Ibu buat, ya, mulai misalkan dari bab 1, nah, apa yang dijelaskan. Nah, ini gambar umum di sini. 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kajian pustaka, ya, referensi yang Bapak Ibu harus cari, ya, untuk sebagai sebagai referensi di dalam PTK Bapak Ibu itu perlu
dicari referensinya. Boleh dari buku-buku ataupun boleh dari jurnal-jurnal. Nah, tentu jurnalnya jurnal yang yang diterbitkan oleh di perguruan tinggi, ya, bukan apa namanya, bukan web, ya, bukan alamat www, ya, tidak, tapi betul-betul itu adalah hasil penelitian yang sudah dipublikasikan lewat jurnal. Nah, setelah itu nanti yang ketiga, setelah A, kajian teori, yang kedua adalah hasil penelitian yang relevan. Nah, kira-kira apa yang ada enggak penelitian Bapak Ibu yang mendekati, ya, judul yang Bapak Ibu angkatkan ini, ada enggak yang mendekati dengan judul yang temuan apa namanya, jurnalkah atau penelitiankah, ada enggak yang mendekati dengan judul yang Bapak angkat itu? Nah, maka itu dijadikan sebagai penelitian yang relevan. Sekira itu banyak ya, penelitian tindakan kelas itu sudah mulai menjamur itu. Silakan nanti Bapak Ibu lihat, ya. Nah, setelah hasil penelitian relevan, penelitian relevan ini boleh banyak Bapak Ibu, ya, sebanyak-banyak boleh, ya, boleh lebih dari 5 boleh, ya, yang terkait dengan mungkin dia PTK-nya berdekatan, misalkan PTK-nya banyak terkait dengan PAI, misalkan, boleh Bapak Ibu ambil itu sebagai rujukan, sebagai panduan. Ini hasil penelitian yang relevan. Nah, kemudian misalkan menurut si Fulan, ya, dia sampaikan judulnya apa, kemudian gimana kesimpulan penelitiannya. Nah, itu yang dituliskan di penelitian relevannya. Kemudian kerangka berpikir. Nah, ini juga disebutkan, dibuatkan kerangka berpikirnya, bagaimana bentuk, ya, penelitian Bapak yang akan lakukan itu. Kemudian hipotesis tindakan, perkiraan tindakan Bapak Ibu, ya, itu nanti seperti apa. Nah, itu yang akan dibahas di bab 3. Bab 1, bab 2, kemudian bab 3 metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini desain atau prosedur penelitian yang A-nya. Gimana prosedur penelitian Bapak Ibu? Kemudian settingan tindakan atau siklus. Nanti PTK itu kan ada siklus-siklusnya, siklus 1, 2, 3, ya. Silakan nanti dibuatkan di metodologi penelitiannya. Kemudian juga subjek penelitiannya seperti apa, ya, subjek penelitiannya sasarannya kepada siapa, ya, kelas berapa. Kemudian apakah kalau tindakan kelas ini kan cukup satu lokal saja, ya, itu yang akan Bapak Ibu berikan pelakuan tindakan. Kemudian yang ketiga adalah lokasi dan waktu. Waktunya kapan, lokasinya di mana. Kemudian teknik pengumpulan data, ya, menggunakan apa tekniknya, ya. Kemudian instrumen pengumpulan data dan teknik analisa data. Nah, ini berupa proposal Bapak Ibu, ya, ini baru proposal. Nah, maka proposalnya cukup sampai bab 3 saja, ya. Bab 3, satu adalah pendahuluan, yang kedua adalah pustaka, kajian pustaka sebenarnya ini, ya, kajian teori. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian. Kemudian tentu tidak lupa daftar pustaka. Kalaupun ada lampiran, bikinkan lampirannya. Nah, itu sekira terkait dengan proposal. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk siklusnya itu apa harus 3, bisa 2 enggak Pak? Apa harus 3 ya Pak? Sebaiknya 3, Bu. Ya, karena 3, ya. sebab nanti siklus itu kan kita akan melakukan tes juga, ya.
Mungkinkah nanti Ibu melakukan pretest dulu, eh, kemudian setelah melakukan siklus pertama ada lagi post testnya, ya. Kemudian dilanjutkan dengan siklus kedua, ya, bagaimana perbandingannya, dan selanjutnya sampai ketiga. Jadi ada perbandingannya. Jadi kalau memang betul sudah apa, cukup sekiranya cukup sampai tiga saja. Sampai tiga saja cukup. Terima kasih, Pak. Ada yang lain Bapak Ibu? Silakan. Sebelum kita masuk kepada tugas yang berikutnya, yang hari besok ya, sekaligus saya jelaskan hari ini. Ini Pak, mau nanya, Ya. untuk judulnya itu bebas ya Pak? Maksudnya berapa jumlah katanya atau bagaimana? Karena berkaitan dengan lokasi atau tempat sekolah kita. Oke, sekira judulnya bisa diprediksi saja, diperkirakan saja. Biasanya kan judulnya tidak sampailah setengah halaman ya. Yang sampai setengah halaman itu enggak judul namanya. Iya Pak, iya. Paling banyak itu 3 baris kan? Iya, iya. Cukup itu. Oke, ya. Nggak salah ya, terlalu banyak. Kalau Iya Pak. banyak itu nanti abstrak jadinya. Iya. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Saya dok. Oke, silakan Mbak. Ini kan untuk 1 dan 2 hari ini kan kita sampai kepada pembentukan proposal ya. Ya. Kemudian nanti ini akan kita akan langsung selanjutnya nanti langsung kita praktekin gitu ya dok ya. Apa tadi siklus 1, 2, dan 3 itu? Ya, makanya saya katakan itu apa yang Bapak Ibu bikin di RPP itu, maka dia ada kesinkronisasinya, ya, sinkron dia dengan apa yang Bapak Ibu akan lakukan itu. Oh iya. Ya, maka mau tidak mau nanti itu akan dilakukan di lapangan. Ya. Jadi memang butuh apa namanya, agak ekstra ya. Jadi saya lihat wajah-wajah ini wajah-wajah sudah ya, apa namanya, Semangat. harus semangat Bapak Ibu ya. Siap. Ya, walaupun di banyak tugas ini, ya, jangan saya kan Bapak Ibu saya sekarang sudah apa, walaupun saya tidak mengerjakan tugas, saya juga apa, saya mengajar dari pagi sampai sore tadi ya, sedikit agak kurang stamina untuk semangatnya. Jadi memang apalagi Bapak Ibu saya lihat ya perlu semangat, jangan patah semangat ya. Ada kemarin Pak Habibie tadi udah gabung ya, akan juga sampaikan. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi PTK-nya tolong disesuaikan RPP yang Bapak Ibu buat itu dengan yang akan di PTK-kan. Contoh-contohnya sudah banyak Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu lihat saja, baca. Nah, bagaimana caranya? Kalau ini kan hanya sebatas apa saja, formatnya saja. Bagaimana caranya, penulisannya bagaimana? Nah itu tidak jelaskan di sini. Maka Bapak Ibu lah, kreasi Bapak Ibu lah yang apa nanti, yang membuatnya bagaimana bentuknya. Dan saya kira Bapak Ibu sudah pernah melakukan. Dan sekolah-sekolah kan dituntut itu Pak Ibu. Sudah pernah Bapak Ibu ya? Membuat penelitian PTK sudah pernah? Saya belum. Belum dok. Belum Pak. Belum. Nah, Belum Pak. ini saatnya belajar ya. Ya sambil apa kita belajar, sambil tugas ini secara otomatis, secara tidak langsung kita belajar. Ya, makanya ada gunanya untuk kedepannya. Ada artikel karya-karya Bapak Ibu, sama dengan kami juga dituntut untuk membuat artikel penelitian, tidak hanya sebatas PTK tapi juga penelitian-penelitian yang lainnya ya.
dan itu harus dipublikasikan di tugas dosen dengan mahasiswa agak sedikit berbeda. Jadi kami ada 3 aspek sebenarnya: pendidikan pengajaran, pengabdian, dan penelitian. 3 aspeknya itu yang dikejar. Yang nggak kewalahan biasanya dosen-dosen adalah penelitiannya. Nah, maka Bapak Ibu juga nanti itu ada nilai gunanya ketika ada kumnya ya. Ketika Bapak ada bikin ada dipublikasikan, itu bernilai kum untuk Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Yang jelas tugas-tugasnya itu juga saya tunggu. Ya, walaupun kemarin sudah selalu molor waktunya, ya, dari rencana. Ya, saya juga memaklumi ya kondisi bermacam-macam, tapi berusaha untuk diselesaikan. Seperti yang saya katakan tadi, itu masih banyak yang belum menyelesaikan. Mana tadi? Nah, ini baru Mohon selesai. maaf, saya mau tanya. Ya, silakan. Itu untuk tugas-tugas kita yang kemarin itu ada sebagian yang memang belum dinilai ya? Memang belum. Ya, ada beberapa yang belum saya nilai. Iya, punya saya 4, 5 belum, tugas 8, 9, 10 belum. Belum ya. Ya. Belum senilai, ada beberapa yang belum senilai itu. Ya. Ada juga kemarin itu bongkar pasang, ya. Bongkar pasang maksudnya gini, Pak, saya ganti lagi Pak. Ya, ada kemarin itu ada 2-3 orang ya yang seperti itu. Bisa nak dikembalikan lagi tugas saya. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, saya sedikit kasih waktu dulu, ya. Bapak Ibu untuk menyelesaikannya. Ini barusan saya lihat tadi ya, ini jumlah yang yang masih tertinggal ya tugas-tugasnya, belum lengkap semuanya. Tugas 1 ada 1 orang lagi yang belum. 1 sampai 5 itu 1 orang. Jadi kalau seandainya Ya, misalnya punya saya tugas 10, mau ada yang saya tambahin, saya ini lagi bisa ya Pak dosen? nah jadi itu makanya sekira boleh artinya mungkin ada yang kurang rasanya, yang kurang pas misalkan. Tapi kalau video gimana ya? Saya belum pernah. Ya, yang baru dikembalikan itu adalah baru tugas selain 9 dan 10. Yang video apakah boleh bisa dikembalikan atau gimana? Coba saya lihat nanti. Ya, kalau Bapak Ibu memang ada yang rasa kurang, ya, boleh sampaikan kepada saya. Karena di waktunya agak sedikit. Jangan terlalu lama. Nah, itu kan untuk video 10 itu di situ ada ketentuannya 7 sampai 10 menit. Sementara punya saya itu 11 menit. Itu kayak mana, Pak dosen? Sama Pak, punya saya juga lebih dari 10 menitan Pak, bahkan 15 menit lewat Pak. Nggak bisa ngedit Pak. Tapi kan waktu diinfokan sama Bu Dekan itu kalau nggak salah 15 sampai 20 menit, Pak. Iya. Yang Iya. video 10. Iya, Bu. Yang video 10, 15 sampai 20. Baru yang tugas 9 itu 7 sampai 10 menit yang tugas 9-nya. Oh, semalam sampai jam berapa? Jam 4 ngedit itu tadinya 17 menit, dibuat itu jadinya 11 menit. Ya, itu perjuangan Bu ya. Sampai sakit-sakit ini udahan. Nggak bisa tidur Pak. Jangan dikecewakan betul suaminya Bu ya.
Kalau bisa minta bantu kepada suaminya. Suaminya malah tidur, Pak. Kita kerja sama Suami. Pak. Ya. Suaminya milih ke kebun, Pak, katanya. Ya. Jadi memang sesuai dengan itu saja Bapak Ibu. Kalau memang video 9 itu berapa menit? 9 ya. Ya, 7 sampai 10 menit. Nah, 7 sampai 10 menit. Lebih berapa menit lebihnya, Bu? 11. Enggak apa-apa lah. Dikasih apa namanya? Toleransi lah ya. Kalau punya saya yang 11 menit itu yang video 10 Pak, yang membuat yang praktek pembelajaran itu. Oh, berarti minimalnya berapa? 15 sampai 20? Iya, Bu, sama 15. 15 menit. Nah, berarti kurang ya. saya juga 10 menit. Pas terus Nah, gimana caranya itu? Kalau bisa diperbaiki lagi, nggak masalah. Ya, kita sesuaikan saja ketentuan yang itu, Bapak Ibu ya. Saya kemarin coba untuk seperti pertemuan kita kemarin itu, saya mohon maaf banget ya. Kemarin itu kan diberikan kebebasan untuk bikin RPP. Ternyata ketika saya diskusikan dengan pimpinan, tidak bisa itu Pak, harus sesuai dengan ketentuan. Maka dengan berhati saya sampaikan kemarin lagi, ya kita ikuti saja itu. Itu yang revisi sampai mau pingsan itu, Pak. terima kasih Pak dosen. Apa Bu ini? Saya itu yang revisi sampai mau pingsan itu, Pak. Tugas 1 sampai 6. Udah masuk Iya, angin Pak, ya, Bu. merubah lagi, Pak, dari tugas 1 sampai dengan ke 6. Kan sudah selesai Bu ya? Alhamdulillah, Pak, Alhamdulillah dilewati sudah, Pak. juga. Selesai juga, nggak masalah itu. Bang, itu apa namanya? Pengalaman yang tidak terlupakan nanti Bapak Ibu. Betul. Jadi ada kenangan tersendiri nanti. Baik, Sakit-sakit dahulu. ada lagi yang lain akan kita diskusikan Bapak Ibu? Tadi untuk tugas 1 sampai 6 itu kan ada beberapa yang tidak sesuai dengan template ya, Pak ya. Ya, Nah, itu biar kita tahu bahwa tugas kita ini sesuai atau tidak itu ada review enggak, Pak, nanti? 1 sampai 6 ya. Iya. Itu kan kaitan dengan RPP. Nanti kita kan untuk praktek di lapangan, Iya, ya. pas PPL itu kan takutnya kita ini ya sesuai yang sudah di-upload di LSM, tapi enggak taunya itu enggak sesuai dengan template gitu. LMS boleh. Iya, LSM. Iya, Bu, karena yang PBL itu kayaknya acuannya berbeda ya, Bu ya. Iya, benar. Acuannya dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Sedangkan yang di-share dari pusat itu berbeda, Pak, kalau untuk PBL. Begitu. Jadi ada perbedaan dengan yang di share pusat dengan yang ada di LMS tuh. Bukan, yang menjadi acuan dari pemerintah itu untuk PBL itu beda, Pak, ininya. Jauh itu. Karena dari merumus masalah itu kan kalau yang di template itu bukan. Dan maksud saya, ini yang pusat itu masih PPG ini ya? Iya, masih. Masih program PPG yang pusat? Ya. Iya, masih. Nah, saya tidak melihat ya. Tidak ada tidak diberikan ke dosen. Jadi Tapi mungkin kalau untuk itu kita ya sesuai dengan LPTK yang kita naungi mungkin ya, Pak ya. Jadi, nah maksud saya ini kan tugas 1 sampai 8 itu kan berkaitan. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu kan ada beberapa yang tidak sesuai dengan template, tapi Bapak tidak mengembalikan karena apa? Waktulah, toleransi ke mahasiswa mungkin kan begitu. Nah, gimana caranya kita ini tahu bahwa tugas kita ini sudah sesuai atau belum, itu ada ininya enggak, Pak? Gitu. ya, begini, saya pun apa namanya ya? Ini kan baru bergabung juga di PPL di sini. Saya kira itu juga harus selesai kemarin itu semuanya, ya. Maka nilai koreksian tetap tentang RPP Bapak Ibu itu saya baca sepintas saja.
mestinya itu yang perlu dibaca betul sesuai enggak, ya. Itu baru saya berikan komentar secara umum. Nah, kadang-kala itu juga bahasanya. Kayaknya perlu saya ulang lagi, Bapak Ibu. Saya lihat dulu. Mungkin dari saran-saran itu, ya, dari saran-saran itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa. Jadi untuk sementara itu baru secara umum saya akan lihat lagi. Kayaknya itu yang terpenting itu karena nanti itu akan digunakan ya untuk di. Iya, betul. Ada kesinkronannya, ada kesesuaiannya. Nah itu yang perlu. Kemudian sebagian saya lihat secara umum sudah, cuma belum saya lihat materinya, ya, belum saya baca materinya, mulai dari ya item-item yang ada di dalam RPP itu, gitu. Termasuk juga redaksinya, cocok enggak? Itu sekira. Jadi mungkin nanti akan saya perbaiki lagi, akan saya baca lagi terkait dengan RPP RPP bagian 1, 2, dan 3 ya. Itu akan tugas yang ke berapa itu? Tugas ke 6 ya, 6, 7, 8 ya. Iya, betul. 6, 7, 8. Kemudian untuk saya lihat ini tugas Pak Habibie kemarin ya, itu coba disesuaikan nanti Pak, ya, sesuaikan dengan template kita. Itu agak jauh saya lihat tugas Pak Habibie kemarin itu, ya, dengan RPP yang sudah kita form yang sudah diberikan itu disesuaikan juga itu, dan kemudian item-item itu diisi, ya, dijabarkan. Oke, itu sekira terkait dengan RPP. Bagi Bapak Ibu yang belum selesai, betul dimaksimalkan Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa sedikit molor ya, sekira sehari atau 2 hari ini silakan Bapak Ibu perbaiki lagi. Kemudian ya memang betul-betul maksimal ya untuk di PPL kan nanti, dan juga di situ juga tergambar nanti ya, Bapak Ibu kan akan melakukan PTK ya, ada di situ kita bisa menerapkan aja lagi nanti. PTK-nya sudah di dalam RPP sudah tergambar. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Iya Pak. Pak Ojat. Iya Pak. Yang angkat tangan tadi ini capek tangannya Pak. Silakan Pak. Ini mohon izin Pak, mau menanyakan soal tadi disinggung tentang PPL ya Pak ya. Ya. PPL kan kita kalau di LMS itu ada 3 kali ya Pak ya. Ya. PP1, PPL1 sampai PPL ketiga. Nah yang mau saya tanyakan nanti dosennya atau Bapak nanti itu sit-in nggak Pak ketika kami melakukan PPL? Apa maksudnya? Ulang nih Pak. Ini apa namanya sit-in, nanti Bapaknya maksudnya masuk ikut memperhatikan kami ketika kami PPL melalui Zoom misalnya Pak, seperti itu, atau tidak gitu, seperti itu. Nah misalnya kalau tidak, berarti kan gini Pak, maksud saya kami bisa curi start lah untuk PPL ini gitu lebih awal kalau memang materi di RPP itu kan sudah sesuai misalnya, itu kan udah dinilai juga kan, seperti itu. Iya. Apakah nanti Bapak itu sit-in ketika kami PPL 1 sampai 3 atau hanya menerima hasil dari PPL kami melalui video yang kami rekam ketika kami PPL, seperti itu. Nah kalau misalnya seperti itu, boleh nggak kami curi start Pak awal, karena kan memang di sekolah saya khususnya kalau berbicara tentang materi kan kemarin kita sampai ramai ya bahas tentang materi terakhir, ada yang mungkin boleh memilih gitu ya Pak. Kalau dibicara materi untuk Pak yang saya ajarkan di sekolah saya itu memang karena kami banyak kegiatan yang lain, jadi ya sudah dipadatkan, bahkan udah disampaikan semua gitu, udah selesai lah bahasanya ke siswa, itu sudah selesai, dan nanti di tanggal 28 itu kami sudah PAS Pak. Begitu. Sedangkan jadwal kita PPL itu di tanggal 4 ya Pak kalau tidak salah. Iya, 4 Desember.
gitu. Nah, itu anak-anak sedang PAS loh, masih PAS. Nah, sedangkan kita harus PPL di waktu itu, seperti itu. Nah, bagaimana nih Pak? Misalnya kalau memang dosen itu tidak sit-in gitu, maksudnya tidak langsung memperhatikan kami ketika PPL, nah kami bisa curi-curi setar gitu Pak, seperti itu. Kira-kira bisa nggak Pak? Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Ojat. Jadi pertanyaan Pak Ojat tadi itu kayaknya belum bisa saya jawab hari ini. Sebab saya seperti sampaikan, saya belum sebelumnya tidak pernah gabung, baru kali ini. Ini perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa hanya lewat video saja. Nah, kalau lewat video saja direkam, tentu itu bisa seperti Pak sampaikan tadi. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Ya, nanti akan coba saya tanya. Mungkin jawabannya nanti malam Bapak Ibu ya, Pak Ojat ya. Di grup saja. Ya, apakah boleh dengan apa namanya? Apakah hadir atau hanya lewat hasil rekaman saja, kan itu ya. Saya pending dulu jawabannya Pak ya, nanti saya jawab. Nanti saya keliru, khawatir keliru nanti jawabnya. Sama dengan kemarin, dan tidak bisa, tidak mau terulang kedua kali. Ya. Baik, itu Pak Ojat ya. Terima kasih Pak Ojat. Bu Azizah. Ya Pak, izin saya menyampaikan Pak. Ya. Untuk tugas video bahan ajar saya, tugas 9, itu kan lihat dengan dari yang dikirim oleh Ibu Zulfani, itu tidak menitnya Pak, yang dikirim di grup umum PPD gelombang 3 Pak. Ya. Nah, sedangkan untuk video praktik mengajar yang tugas 10, itu saya lihat acuannya 7 sampai 10 menit. Jadi yang punya saya itu Pak, saya edit menjadi 8 menit 54 detik, sekitar 9 menit Pak. Tuh. Takutnya nanti kan bilang kawan-kawan, memang betul ketika itu saya juga dengar pas ketika Zoom malam, ada Ibu Zulfani bilang 15 sampai 20 detik, 20 menit. Tetapi saya mengacu pada yang dikirim oleh Bu Dekan di umum Pak, 8 menit 54 detik Pak. Kalau tugas 9 tidak ada, saya buka lagi sebentar nih Pak, karena saya takut punya saya salah gitu Pak. Saya buka lagi ternyata yang benar. Ya. Begini Pak Ibu, ya. Terkait dengan lamanya, kalau memang Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan apa yang disampaikan ya, 15 sampai 20 menit itu yang video yang kedua, yang pertama itu 7 sampai 10 ya, kan itu. Nah, maka saya kira itu disesuaikan aja dengan itu ya. Sebab apa, itu kan tahun lalu, jadi itu adalah sedikit ada perubahannya ya. Itu yang tahun lalu, video pembelajaran tahun lalu. Nah, bisa jadi ada perubahannya. Kalau memang itu instruksinya seperti itu, maka Bapak Ibu sebaiknya disesuaikan saja dengan instruksi itu. Kita khawatir nanti ini ya. Maka kita sesuaikan dengan instruksi ya. Itu sekira Bu Azizah. Jadi yang punya saya hanya 9 menit itu gimana Pak? Diedit lagi Pak ya? Nah, kira-kira gimana? Bisa nggak diedit? Diterima aja ya Pak ya. Itu yang pertama Ibu ya, video pertama. Bukan, video yang ke-10 Pak. Video pertama itu 15 menitan. Kan di situ yang dikirim Bu Zulfani pas kita awal lokakarya itu tidak ada acuan menitnya Pak, yang jelas harus dengan KD yang kita ajarkan. Terus yang tugas kedua, yang ke video kedua atau video tugas ke-10 itu saya lihat 7 sampai 10 menit Pak. Jadi salah satu kita mengikuti itu. Sebenarnya kalau kita video yang kita ambil kan lama itu Pak. Ya. Karena memang jam mengajar kita kan. Iya. Jadi sama aja ya.
Jadi kalau memang bisa Ibu edit lagi yang lama itu, kan masih ada rekamannya. Artinya tidak ngulang lagi ya. Artinya kan masih ada yang aslinya. Mudah-mudahan tidak terhapus, Pak. Apa? Takutnya sudah terhapus. Harus membatalkan ini yang sudah diunggah di YouTube tuh. Ya. Iya, Pak. Kerjanya kira minimalnya 7 menit situ, Pak. Ini saya Khawatir nanti ada perubahan-perubahannya. Itu kan sekedar contoh saja. Ya. Maka waktunya sebenarnya disesuaikan dengan instruksi. Khawatir nanti 5 saja ya Pak ya. alat. Kalau coba diusahakan dulu Bu, kalau bisa diperbaiki, kalau tidak ya gimana lagi. Ya. Oke, itu Bu Eliza ya. Oh ya, terima kasih, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Pak Aman gimana? Senyum-senyum kayaknya sudah selesai ini tugasnya. Udah aman kayaknya tugasnya. Tinggal PTK-nya ini. Apik tenan nek Pak. Belum Aman. dikerjain sama sekali. Nanti malam loh. Lembur ini. Masih mikir. Apa-apa alon-alon ya. Ya. Selesai. Selesai. Yang Jangan sampai Bapak Ibu stres ya. Kalau Bapak Ibu stres nanti saya yang kerepotan. Pak, mohon maaf Pak. Ya, Bu Lili. Punya saya yang video praktek pembelajaran itu suaranya kenceng sekali. Jadi itu bukan karena marah Pak, karena itu suaranya pas ngambil pas praktek itu, pas ngajar itu hujan deres. Jadi nanti mohon maaf. Dimaklumi. Jadi dimaklumi nanti. Bagus Bu, semangatnya kelihatan Bu. Oke. Sudah Bapak Ibu, ada lagi? Iya, 15 orang ya. Kayaknya ada yang di antara Bapak Ibu ini yang belum pernah masuk Zoom ini. Saya lihat namanya. Mana Pak? Apa? Yang belum pernah bergabung Zoom. Tapi Bapak itu ada. Mohon ingatkan nanti Pak Ketua ya. Oh, siapa ya? Siapa? Pak Darwis siapa? Oh ya, Pak Darwis ya kayaknya. Kita enggak kenal sama orangnya. Lagi muktamar dia. Sama Kartini. Iya. Palu. Jadi dan juga saya lihat tugasnya tidak pas. Ada itu yang tidak pernah hadir. Ya, jauh dari kesempurnaan. Kalau hadir ini kan timbul semangat baru ini. Ya. Walaupun tugasnya banyak sekali, tapi dengan pertemuan seperti ini muncul sebuah apa namanya, kan saling mensupport Bapak Ibu ya. Memikirkan sendiri. Coba ingatkan nanti Pak Amar ketika akan pertemuan lagi nanti ya. Yang tidak pernah hadir itu saya melihat wajahnya. Baik, itu sekira. Bapak Ibu ada lagi? Apa lagi ya? Pengumpulan data. Kaitan ini Pak, apa dengan Pamong itu? Ya. Karena udah masuk nih, udah mulai masuk guru Pamong nih Pak. Ya. Jadi untuk guru Pamong apa ya? Kalau misalnya pengoreksi RPP gitu ya Pak ya, untuk guru Pamong. Ya, Pamong nanti tanggal berapa masuk Ibu? Tanggal 21 ya, tidak salah? Ya, Senin besok, setelah PTK ini. Ya, nanti kita juga mengharapkan masukan dari beliau, ya termasuk RPP nanti itu akan berikan masukan-masukan. Karena beliau sama dengan Bapak Ibu, ya, yang sudah sertifikasi dan sudah paham betul kalau Dona Rahmi itu sudah selalu dipakai. Saya lihat ini selalu beliau sudah 3 angkatan, artinya sudah paham betul ya bagaimana PPG kita ini. Jadi ya akan ada masukan-masukan khusus nanti
dari beliau-beliau. Oke, itu Baik, sekira Bapak Pak. Ibu. Ya, ada lagi yang lain? Cukup? Cukup mungkin Dok. Kita cukupkan ya hampir 1 jam ya, untuk hari ini. Saya berharap Bapak Ibu semuanya diberikan selalu diberikan kesehatan ya, kesehatan lahir batin ya, sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, jangan malas-malasan menyelesaikan tugasnya ya. Insya Allah Pak, siapa? Kita kerja ekstra ya, siang malam ya, seperti Ibu siapa tadi, Ibu Ili ya, sampai pagi itu mengedit-edit video ya. Pokoknya jangan diabaikan yang lainnya Bapak Ibu ya, boleh fokus tapi jangan diabaikan ya. Tetap kerja Ibu itu banyak ya, tetap dikerjakan kerja pokoknya, baik itu di rumah ataupun di sekolah ya, disambil-sambil saja. Baik itu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya 15 orang dengan saya. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu bisa menyelesaikan sampai ke ujung ya, sampai ke ujung, dan tentu Allah. lulus 100% nanti kita semuanya. Barangkali Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu ya. Iya,